Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka buku tematiknya anak-anak ya. Coba didengarkan dan disimak baik-baik. Kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, tentunya kalian sudah pernah mempelajari ya tentang kegiatan pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, salah satu pementasan yang bisa dilakukan adalah pementasan tari. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pementasan tari adalah 1. Gerakan dasar pada tari harus dihafalkan. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan, misalnya kostum dan alat yang diperlukan lainnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari adalah 1. Tentang gerakan atau teknis menari. Yang kedua, ekspresi. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar tentang, saya kira di pembelajaran 1 ya, kalian sudah belajar tentang keberagaman suku bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak keragaman suku bangsa dan budaya. Nah, keragaman suku bangsa dan budaya anak-anak ya, terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Wilayah terpisah-pisah itu menyebabkan berbagai perbedaan dan menimbulkan keberagaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa disebut ras atau asal-usul suatu suku. Contoh, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia di tiap-tiap provinsi. Contohnya adalah 1 provinsi Jawa Timur. Suku bangsa Madura, Jawa, Osing, dan Tengger. Suku bangsa provinsi Provinsi Papua, suku bangsanya Dani, Asmat, Sentani, dan lain-lain. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat ya anak-anak ya, tentang menceritakan sikap kerjasama antar individu. Ya anak-anak? Karena apa anak-anak? Kerjasama merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik secara kelompok maupun individu. Misalnya di negara kita memiliki berbagai permainan tradisional yang dimainkan secara individu maupun berkelompok. Nah, dalam permainan yang dilakukan secara berkelompok ini membutuhkan kerjasama antar anggota. Contohnya, permainan bentengan. Nah, semua anggotanya harus menunjukkan sikap kerjasama dan tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Nah, itu adalah sikap kerjasama antar individu. Nah, anak-anak, tentunya kalian juga sudah mempelajari tentang membuat teks ringkasan dari teks lisan. Apa itu ringkasan anak-anak? Ringkasan adalah uraian singkat tentang isi apa anak-anak? Tentang isi teks bacaan. Nah, ringkasan biasanya ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Nah, ciri-ciri ringkasan apa saja kira-kira masih ingat anak-anak? 1. Inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan, ya. Yang kedua, kerangka dasar masih tampak jelas.
Yang ketiga, memangkas gagasan utama lebih ringkas. Yang keempat, tujuannya untuk memangkas gagasan. Itulah ciri-ciri ringkasan apa, Nana? Membuat teks lisan. Anak-anak, tentunya kalian insya Allah sudah kalian pelajari pada pembelajaran 1 ya, tentang teks ringkasan. Nah, untuk itu anak-anak ya, mudah-mudahan kalian dalam mempelajari sub tema 3 dalam tema 1 ini, pembelajaran 5 dan 6, mudah-mudahan kalian memahaminya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat anak ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa menjawab dalam pertanyaan halaman 85 nomor 1 sampai 5. Saya ulang, tugasnya halaman 85 menjawab pertanyaan 1 sampai 5. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.